Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam pembelajaran fisika dan hari ini kita mau belajar tentang pemuaian volume khususnya di zat cair dengan zat gas. Oke, kita bahas yang pertama tentang pemuaian zat cair. Nah, di zat cair ada yang namanya anomali air. Anomali air ini adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Nah, perhatikan. Waktu air kamu bersuhu 0 sampai 4 derajat Celcius, maka volume airnya akan menyusut. Jadi perhatikan di diagram ini, Miss bikin di pusat ini adalah suhu 0 derajat. Jadi air kamu panaskan mulai dari dia 0 derajat Celcius sampai ke 4 derajat Celcius, maka volume air kamu akan menyusut. Volumenya menyusut berarti volumenya semakin kecil dong. Makanya di grafik ini garisnya dibikin mengarah ke bawah, artinya volumenya menyusut atau semakin berkurang. Nah, ketika airnya terus dipanaskan dan suhunya mulai dari 4 ke atas, berarti mulai dari 5 ya, mulai dari 5, 6 derajat Celcius, 7 derajat Celcius, 10, 100 derajat Celcius, maka volume air kamu akan memuai atau volume airnya akan bertambah. Jadi untuk rumus matematisnya di volume zat cair ini mirip seperti pemuaian volume di zat padat, yakni delta V atau pertambahan volume sama dengan V0, yakni volume awal, dikali gamma, yakni koefisien memuai volumenya, dan delta T atau perubahan suhunya. Itu kalau yang ditanya adalah pertambahan volume. Tapi kalau yang ditanyanya adalah volume akhir, kamu pakai rumus sama dengan V0, yakni volume awal, dikali dalam kurung 1 tambah gamma atau koefisien memuai volumenya dikalikan dengan delta. Nah, yang harus kamu ingat, waktu kita belajar tentang pemuaian, sudah Miss ingatkan bahwa di zat cair itu hanya terjadi yang namanya pemuaian volume, tidak terjadi yang namanya pemuaian panjang dan pemuaian luas. Karena itu, di pemuaian volume zat cair, gamma itu tidak berlaku, nilainya 3 kali alfa. Kalau di minggu semalam kan pemuaian volume zat padat, Miss katakan kalau gamma itu nilainya sama dengan 3 kali alfa. Nah, itu tidak berlaku di volume zat cair. Karena apa? Karena pemuaian di zat cair itu tidak ada yang namanya pemuaian panjang dan pemuaian luas. Makanya tidak berlaku nilai gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi nanti di contoh soal, nilai gammanya bakal langsung dikasih tahu. Miss kasih satu contoh soal. Sebuah bejana berisi air penuh, yakni 2000 meter kubik, dan bejananya dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berapakah volume akhir air jika koefisien muai volumenya itu bernilai 0,00044? Oke, kita tulis diketahuinya. Volume awalnya katanya 2000, berarti V0 sama dengan 2000 meter kubik. Nah, bejananya dipanaskan, suhunya katanya dari 20 menjadi 70. Berarti awalnya yang mana? Awalnya kan 20, makanya Miss bikin T1-nya 20. Nah, menjadi 70, akhirnya 70 kan? Berarti T2-nya sama dengan 70 derajat Celcius. Oke? Nah, gamma atau koefisien muai volume airnya itu 0,00044 per derajat Celcius. Jadi, nak, gamma itu bergantung terhadap jenis zat cair yang kamu gunakan. Di soal ini kamu gunakan air, maka gammanya nilainya 0,00044 per derajat Celcius. Pertanyaannya katanya, berapakah volume akhir? Kalau ditanya volume akhir, berarti kamu pakai rumus yang V. Kalau ditanya berapakah pertambahan volume, kamu pakai yang delta V. Nah, di sini kita pakai V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Oke, kita tinjau. Kalau di rumus ini, kita tinjau yang dipakai di rumus ini sama yang diketahui di soal kamu sudah sama atau tidak. Di rumus kamu harus tahu delta T. Ada nggak dikasih tahu di soal kamu? Diketahuinya delta T? Nggak ada kan? Berarti delta T-nya harus kamu cari. Nah, gammanya sudah dikasih tahu. Berarti kita tinggal cari delta T. V0-nya juga sudah dikasih tahu. Oke, kita cari. Delta T itu rumusnya T2 kurang T1. T2-nya tadi 70, T1-nya 20. Makanya waktu Miss kurang, dapatlah nilainya 50 derajat Celcius. Ingat, cari
T2 itu sama dengan T1 tambah delta T. Jadi kalau ditanya delta T, rumusnya T2 kurang T1, rumus yang di atas ini, oke? Kita masukkan, Miss ingatkan VT itu sama seperti V, cuman lambangnya saja yang berbeda, yang ini pakai T, yang di bawah tidak. Kamu mau pakai yang mana saja boleh. Oke, kita masukkan angkanya, V0-nya tadi 2000 kali 1 tambah gamanya 0,00044, delta T-nya 50. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini ada tanda tambah dengan kali. Ingat, kamu harus selesaikan duluan yang kali. Makanya kamu kalikan 0,0044 ini dengan 50, dapatlah nanti 0,022. Oke, sudah selesai kamu kali, tinggal kamu tambahkan. 1 tambah 0,022 pastinya jadinya 1,022. Nah, 1,022 ini kemudian kamu kalikan 2000. Ingat ya nak, dalam kurung ini artinya kamu kalikan saja mereka. Nah, kamu kalikan dapatlah dia 2044 meter kubik. Berarti volume akhirnya adalah 2044 meter kubik. Lanjut. Yang selanjutnya ada yang namanya pemuaian gas. Nah, di gas ini ada suatu ketetapan untuk koefisien muai volumenya atau gamanya ya. Kalau tadi gamma zat cair itu bergantung terhadap zat cair yang kamu gunakan. Kalau di gas apapun itu, mau oksigen, hidrogen, nilai gamanya selalu bernilai 1/273 derajat Celcius. Atau kalau dalam bentuk desibalnya itu ada 0,0037 per derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama seperti rumus pemuaian volume pada zat cair. Cuman kalau di zat cair tadi kan rumus delta V itu sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, karena gamanya di volume gas tadi ada 1/273 atau 0,0037, makanya langsung Miss masukkan aja. Gamanya Miss gantikan sama 1/273. Begitu juga dengan rumus kalau yang ditanya V atau volume akhirnya. Kamu kalikan V0 dalam kurung 1 tambah 1/273 derajat Celcius dikali delta T. Ingat, delta 1/273 itu adalah gamanya. Oke, contoh soalnya katanya permukaan gas pada suhu 0 derajat dan pada tekanan tetap adalah 12 meter kubik. Berapakah volume gas tersebut? Pada suhu 546 derajat Celcius. Oke, kita tulis yang diketahuinya. Volume gas pada suhu. Berarti suhu awalnya T1-nya 0 derajat Celcius. Pada tekanan tetap adalah 12. Tadi kan kata awalnya volume nih. Volume gas pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan tetap adalah 12 meter kubik. Berarti volume awalnya 12 meter kubik. Pertanyaannya, berapakah volume gas pada suhu 546 derajat Celcius? Berarti T2-nya sama dengan 546 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa volume? Berarti volume akhirnya V. Kamu pakailah rumus V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah 1/273 dikali delta T. Ingat ya nak, ini di dalam kurung 1/273-nya. Oke, karena delta T-nya belum ada, masukkan rumus T2 kurang T1. Suhu akhirnya tadi 546, suhu awalnya 0. Berarti pertambahan suhunya atau delta T-nya adalah 546 derajat Celcius. Oke, karena ditanya adalah volume akhir, itu VT atau V sama saja. Kita pakailah rumus yang ini, makanya Miss bikin V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Nah, gamanya Miss gantikan jadi 1/273. Delta T-nya adalah 546 dan V0-nya adalah 12. Oke, ini dalam kurung duluan kamu kerjakan. Dan di sini ada angka 1 ditambah dan dikali. Kamu duluan kerjakan yang kali, sama seperti yang tadi. Berarti 1/273 dikali 546. Ini kan di atas dan 273-nya di bawah. Berarti bisa kamu matikan dong. Nah, bisa kamu matikan berapakah? Berapa hasilnya 546 dibagi 273? Kamu matikan. Ternyata dapatnya 2. Makanya sisanya jadi 1 tambah 2. Kamu tetap kerjakan yang di dalam kurung, kamu tambahkan, dapat hasilnya 3. Ya, dalam kurung ini kan artinya kamu kalikanlah 12 ini dengan 3.
Nah, 12 dikali 3 itu sama dengan 36. Makanya volume akhir gas kamu adalah 36 meter kubik. Ingat ya nak, di sini nggak mesti 1/273. Kamu boleh pakai juga yang ini tadi, 0,0037. Jadi di sini bisa kamu pakai rumus delta V sama dengan V0 kali 0,0037 kali delta T. Di sini juga V sama dengan V0 kali 1 tambah 0,0037 derajat delta T. Nah, seperti itu. Miss harap kalian dapat mengerti. Apabila tidak mengerti, silahkan tanya di kolom komentar atau boleh WA pribadi Miss biar Miss bantu menjelaskan hingga kalian mengerti. Semoga nilai kuisnya baik.